kabar? Udah lama tadi nunggunya? Oh, enggak juga. Belum ya? Ya, hari ini seperti janji saya sebelumnya, saya akan mengajak Mbak Mesya untuk mengikuti kegiatan saya satu hari bersama Bu Astrid. Ingin tahu nanti kegiatannya apa saja, dan kita nanti juga akan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing di sepanjang perjalanan kita hari ini. Ikuti kita ya. Yuk. Halo guys, aku mau ke sekolah guys, mau ketemu sama teman-teman. Ya, kita mau berangkat dulu ya. Sebelum ke kantor, saya ajak untuk anterin anak saya ke TK. Hari ini aku ngikutin kegiatan seharian bersama Bu Astrid. Jadi pengen tahu nih Bu Astrid, kegiatannya biasanya itu yang rutin itu apa aja Bu? Setiap pagi biasanya ribet ngurusin anak dulu. Kebetulan yang anak yang besar ini udah masuk di SD. Jadi tadi pagi berangkat duluan kakaknya. Jadi adik belakangan ya? Adik kebetulan masuknya agak siang. Jadi ini sebelum mamahnya ke kantor, diantar sekalian gitu. Ya. Kalau pagi itu sempat nggak kalau masak untuk sarapan buat adik sama kakak? Kadang sih, jujur nggak setiap hari. Kadang karena pagi pun itu kan sudah full banget ya. Lebih cenderung untuk relax malah, karena setiap hari itu rutinitas saya bisa sampai malam Mbak Michelle. Wah. Jadi untuk waktu main sama anak itu biasanya malam kalau masih ada waktu, itu pun habis itu anak-anak udah istirahat kan, udah tidur, saya biasanya baru bisa istirahat gitu. Jadi pagi itu lebih relaxnya lebih ke arah misalnya meditasi, terus ya wedangan kalau orang Jawa bilang ya, ngeteh gitu sama suami sama anak-anak gitu. Terus kalau misalnya masih ada waktu juga bisa ambil jogging pagi gitu. Dengan kesibukan ibu yang banyak ini, berarti quality time ibu untuk keluarga itu ya di pagi hari gitu ya Bu? Bisa dibilang pagi hari lebih tepatnya. Terus kalau masih ada sisa waktu malam, karena suami juga kadang pulangnya juga malam ya. Jadi sisa-sisa waktu di malam itu sama weekend sih Mbak. Kita biasanya weekend harus bareng gitu. Walaupun saya ada kegiatan weekend, anak-anak biasanya saya ajak. Kayak kemarin kan, ketemu sama teman-teman tuh anak-anak saya ajak. Karena nggak mungkin saya misalnya kegiatan sendiri, akhirnya weekend anak-anak di rumah gitu. Udah ada jadwalnya sama anak-anak sih. Oke guys, kita habis nganterin adik sekolah. Tadi sedikit ada drama. Adiknya berewel untuk nggak nangis ya Bu? Nggak mau ditinggal ya, kalau diantar mamanya kadang gitu. Kalau pas nggak manja, biasanya langsung mandiri diantar langsung ke kelas. Tadi agak drama, tapi untungnya adik langsung mau sekolah. masuk. Habis ini kita bakalan ke kampus, kantor Bu Astrid. Kita ngelihat gimana sih keseharian Bu Astrid kalau di kampus itu. Ya. Terus nanti kita mau kemana lagi Bu habis dari kantor? Ada beberapa tempat. Kita rencana mau ke Solo Pos FM untuk take voice, ada podcast ya di sana. Terus ada meeting juga di beberapa tempat, nanti ikutin aja kegiatan kita hari ini. Siap. Penasaran kan podcast apa yang akan dibahas sama Bu Astrid? Makanya ikutin terus ya video kita. Bye-bye. Mbak Michelle bisa duduk dulu, saya mau taruh tas dan berkas-berkas. Gimana nih Mbak Michelle rasanya pertama kali? Ini belum menjadi peran Bu Astrid loh ya? Gak kebayang sih gimana sibuknya jadi Bu Astrid. Iya. Ini sebelum saya nanti ada yang mau datang konsultasi, mungkin ada yang ingin ditanyain gitu. Pertanyaan saya mengenai keseharian ibu aja sih sebenarnya. Bagaimana sih peran ibu juga sebagai wanita, sebagai pemimpin, ibu dan juga istri. Karena menurut saya susah banget untuk diseimbangi. Betul. Terus ini saya langsung pertanyaan yang ini aja Bu, saya penasaran
Sebenarnya langkah kecil apa yang memulai ibu sampai di saat posisi ini gitu? Langkah kecil apa? Ya semua dalam kehidupan ya kita menjalani sesuai dengan arusnya sebenarnya. Ya benar. Nah, aliran yang ada ini memang kalau di sisi saya atau dari kehidupan saya yang bisa diambil adalah saya sebagai anak yang meneruskan usaha yang sudah dirintis keluarga. Jadi memang dulu dari awal ya mengalami sebagai pelaksana di lapangan juga. Jadi biar tahu kalau udah di posisi saat ini kendalanya itu sebenarnya apa. Iya, itu menjadi tantangan juga ya untuk anak muda sekarang yang biasanya cuma melihat aku pengen jabatan tertentu atau aku pengen langsung ke posisi ini. Padahal justru yang matang itu dari pengalamannya harusnya. Mengenai proses, mungkin saya rasa nggak sedikit sih orang yang bakal berkomentar iyalah beliau dapat privilege, betul. Padahal mereka tidak tahu itu juga merintis dari bawah gitu. Iya betul. Tetap pasti ada yang menyepelekan seperti itu biasa. Karena pantas lah anaknya gitu, atau memang dia punya kesempatan seperti itu. Tapi kan semua hidup dalam hidup itu semua pilihan ya. Semua dalam hidup itu pilihan yang mana saya juga bisa memilih untuk lebih enak-enaknya aja sih gitu. Lebih memilih tidak mengambil tanggung jawab. Ya kan? Kalau dipikir sebaliknya, kita udah punya misalnya dari segi materi udah ada, ya kan, dari segi pekerjaan juga udah ada, kita enak-enak aja lah, yang penting udah dapet duit gitu. Itu juga bisa, tapi kenapa saya nggak kayak gitu? Nah itu kan sebenarnya tantangan. Apa sih alasan yang membuat Bu Astrid belajar sampai saat ini? Kan kayak saya lihat video Instagram itu kan lifelong learner gitu kan. Jadi kayak pengen belajar terus sepanjang hidupnya. Iya. Terus apa sih alasan terbesarnya yang buat jadi lifelong learner belajar, ya? Iya, karena selama kita hidup itu ya kita tidak akan pernah berhenti dalam melakukan kesalahan. Dari proses kesalahan itu kita belajar juga apa yang tidak boleh kita ulangi. Untuk apa? Untuk mencapai akhirnya kan kebijaksanaan, pengalaman tadi ya, hal-hal yang memang mungkin bisa membantu ya, seperti saya sekarang membantu yang di bawah saya dalam kaitannya ke pekerjaan ataupun yang secara umum gitu. Misalnya saya dalam hal ini konteksnya untuk pengembangan anak muda. Jadi pengalaman saya itu ya jangan sampai anak muda yang dulu saya pernah salah melakukan sesuatu, mereka jangan sampai melewati itulah. Misalnya kita ada pengalaman di lewat situ loh, itu di situ ada lubang misalnya, harusnya lewat agak ke kiri dulu, nanti kamu terus baru nanti ke sini gitu. Saya udah bisa mengarahkan seperti itu alasan utamanya ya, karena basicnya juga dari lingkungan keluarga saya dipendidik value itu yang harus saya jaga. Ada nggak sih Bu pengalaman ibu masih muda terus udah dapat posisi saat ini, apalagi perempuan, kan tahu sendiri stereotip perempuan apalagi di Indonesia tuh patriarki itu masih masih kental, apalagi di Jawa ya. Kita tinggal di Jawa. Pernah nggak ibu pengalaman kayak bahasanya apa ya, agak disepelekan? Iya, sampai sekarang masih kok Mbak. Oh masih. Jadi kalau yang nonton ini bapak-bapak mungkin tahu gitu bahwa Bu Astrid itu juga di awal mungkin masih dianggap perempuan, masih kecil, belum senior dan seterusnya. Tapi ya saya tunjukkan saja dengan pencapaian saya, dengan prestasi saya, gitu aja. Gak mudah untuk menjadi leader wanita gitu, apalagi kita di kota Solo. Kita kalau di kota-kota besar itu oke, udah banyak, udah biasa. Di sini tuh kayak leader wanita, jangan kan di institusi besar, di organisasi aja itu kayak masih agak disepelekin gitu. Itu juga saya ada cerita sih Mbak, dulu waktu kuliah saya juga anak organisasi kan. Itu kebetulan saya masuk satu UKM mahasiswa yang rata-rata laki-laki, karena saya masuk UKM musik waktu itu. Nah, dari situ saya punya pengalaman bikin event segala macam. Makanya kalau kita kemarin bikin event juga saya lebih detail ya, gitu, karena memang saya punya background di penyelenggaraan festival atau event juga. Nah, di satu sisi di lingkungan itu saya suka dengan passion itu gitu kan. Nah, saya udah nggak lihat gender nih, yang penting saya punya agenda atau program kerja untuk organisasi saya
Nah itu menjadi pertama kali ketua UKM musik di Undip pada waktu itu perempuan. Waduh. Iya. Jadi pelopor ini ya. Sejarah, jadi anggota saya banyak cowoknya. Waktu itu satu kepengurusan cuma 3 kayaknya ceweknya, saya ketuanya. Ini balik ke nyambung sih dengan variasi, dengan peran ibu wanita. Tadi sempat dibahas mengenai sebagai ibu, istri gitu kan, juga sebagai anak karena masih memiliki orang tua dan satu kota. Iya. Berdekatan tinggalnya. Gimana sih ibu menyeimbangkan itu semua? Karena juga saya tumbuh dari ibu yang bekerja, dan ibu saya juga merawat kami benar-benar wah luar biasa gitu. Dan saya tahu itu susah banget. Itu gimana ibu cara menyeimbangkan itu semua? Iya, kalau ideal nggak ada yang ideal. Cuman saya berusaha dari awal kan membuat skala prioritas gitu. Tadi mungkin kita sempat mention ya di awal gitu waktu kita ngobrol di mobil. Ada Sabtu Minggu weekend itu saya utamakan untuk keluarga. Cuman Senin sampai Jumat kan memang karena saya punya beberapa tanggung jawab di pekerjaan, tidak cuma di sini gitu kan, ada beberapa unit bisnis juga. Dan karena di posisi saya itu mikirnya lebih ke bagaimana bisnis bisa bertahan dan berkembang, maka ya itu yang saya kerjakan. Saya fokus ke situ. Plus kalau ada waktu selain kerja gitu ya, tetap yang namanya sosialisasi saya manfaatkan dalam kegiatan organisasi. Terus kalau berhubungan dengan work-life balance, itu bangun, itu ibu biasanya jam berapa itu? Sama seperti pada umumnya subuh ya. Ya kadang-kadang memang kita sempatkan, kalau di agama kita di Islam itu kan ada sepertiga malam gitu ya. Itu kalau memang kita ada hajat kita utamakan itu bangun lebih awal. Tapi umumnya sih ya subuh, nanti setelah ibadah ada kegiatan rutin pagi. Mungkin bisa cek ya di ini video saya ada One Day With Me itu. Oke, jangan lupa dicek ya, dicek yang sebelah ya. Nanti kegiatan saya di pagi hari itu lengkap sekali sudah saya jelaskan. Baru selesai dengan diri saya ngurusin anak-anak, terus baru ke kantor gitu. Jam bangun udah ditarik, jam tidur ini Bu, pasti kayak penasaran ini kapan tidurnya ini. Iya. Itu sempat saya bahas juga Mbak di video sebelumnya tentang membangun habit atau membangun kebiasaan. Jadi pada waktu itu kita sempat ngobrol, saya jadi sadar bahwa jam tidur saya itu kurang karena hanya sekitar 5-6 jam. Di malam hari biasanya kalau anak-anak udah tidur, saya baru sempat baca, baru sempat mulai ngetik lagi buat studi saya gitu. Kadang-kadang kalau udah capek ya udah ketiduran gitu. Tapi ya kalau nggak gitu nggak jalan semua kan. Tadi baru 4 kan belum disebutin yang kelima studi. Iya studi. Iya ini saya kelima juga ada nih. Yang kelima ini studi. Jadi saya bikin, kalau orang Jawa bilang alam-alam makan kelakon udah gitu. Jadi ya pelan-pelan tapi nanti akhirnya bisa selesai juga insya Allah. Ini yang paling penting juga paling sulit menurut saya itu tentang konsistensi. Konsisten ya. Konsistensi itu gimana tuh ibu memelihara dan membangun konsistensi? Iya. Berarti saya sempat mention di keseimbangan, kan ada keseimbangan terhadap diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa selesai dengan diri kita sendiri, tahu tujuan hidup kita dan seterusnya. Nah kalau di bab diri kita sendiri ini sudah selesai, saya pikir konsisten itu tinggal mengikuti kok Mbak. Karena kan isinya tentang habit, ya kan, tentang tujuan hidup kita, ya kan, goal apa yang pengen kita raih dalam hidup. Tadi udah masalah mengenai karir segala macam. Saya ingin nanya sebenarnya ini masalah edukasi. Boleh. Terus bagaimana caranya ibu bisa menyeimbangkan antara idealis dengan realistis? Karena saya pribadi kan sempat ini ya gabung sebagai sahabat di OTM nih. Iya. Melihat awalnya ini beneran nggak ya gitu, asal kayak gini nih kayak agak nggak mungkin nih di pandemi kan gitu kan, apalagi edukasi gitu. Udah tuh sekarang kebanyakan pengen cepet. Betul. Pengen enaknya aja gitu. Mereka itu jarang yang mau melewati proses itu. Gimana ibu bisa meyakinkan diri bertahan pada idealis ibu gitu, padahal ombaknya kiri kanan tuh banyak banget gitu. Iya Mbak, saya pun mengalami sampai sekarang pun
saya di usia sekarang kan antara 30 sama 40 ya. Ini istilahnya bagaimana bisa mengatasi idealisme dalam diri kita. Mungkin kalau yang di bawah 30, teman-teman yang masih lulus SMA sampai dengan 30 tahun itu memang tinggi-tingginya itu namanya idealisme. Iya. Makanya agak susah kalau berbeda paham, berbeda pemikiran dan seterusnya gitu. Apalagi kalau kita berbicara majority atau mayoritas generasi muda sekarang tuh berpikir kemana, itu akan sulit gitu. Nah tapi untuk mengatasi itu sebenarnya bukan mengatasi ya, mungkin lebih tepat untuk menyeimbangkan antara idealisme dan realisme itu adalah value apa yang sebenarnya mau kita raih dalam hidup. Mbak Michelle tadi menyebutkan quarter life crisis kan? Iya, benar. Berarti itu memang jawabannya adalah life goal apa sih yang ingin kita capai dalam hidup. Orang beda-beda gitu, macam-macam. Ada yang lebih ke edukasi, ada yang lebih ke bisnis, macam-macam Mbak. Nah idealisme itu sebenarnya malah penting ketika kita membangun cita-cita ya di awal ya, atau mungkin harapan-harapan yang ingin kita bangun di awal. Tapi ya harus dibarengi dengan kondisi yang ada di lapangan atau realistis juga gitu. Tapi kalau ada idealisme hanya realistis itu rata-rata juga secara ambisinya kurang, Ikut arus ya Bu. betul. Jadi kayak semacam nggak tahu arah juga gitu. Padahal idealisme itu penting ketika memang di usia-usia itu untuk menentukan kamu tuh mau kemana sih endingnya gitu. Ya itu tadi kita ngobrol santai ya Mbak ya, ngobrol santai dan pertanyaan-pertanyaan Mbak Michelle mungkin bisa mewakili dari teman-teman muda. Nah kalau ada yang mau tanya lagi di luar pertanyaan yang sudah kita bahas, boleh nih tulis di kolom komen di bawah, bebas apapun yang pengen kalian tanyakan untuk mengembangkan diri dan mengembangkan karir. Nah kita mau lanjut aktivitas saya selanjutnya Mbak karena udah ada yang nunggu. Oke, Mohon siap, maaf, Ibu. nanti Terima kita akan kasih. ngobrol-ngobrol lagi sambil jalan ya. Ikuti aja nanti kegiatan saya selanjutnya. Sebelum saya lanjut, sambil Mbak Michelle nunggu saya untuk kegiatan saya di kampus hari ini, saya mau bikin tantangan nih Mbak. Waduh, tantangan apa nih? Karena selain di rutinitas kampus, saya kan ngisi juga di beberapa media. Saya punya hobi itu writing, nulis. Nah, kali ini sebenarnya tujuannya untuk meeting kita siang ini di Solo Pos FM, walaupun nanti saya recordnya by voice, tapi harus ditulis dulu nih narasinya, skripnya, narasinya. Jadi coba deh nanti Mbak Michelle bantu saya bikin draft untuk copywritingnya. Waduh, kemampuan tulis saya jeblok banget ini Bu. Dan top skills by Youth Reinforcement Program. Oh, Jadi yes. kita bahas ada 2 soft skill yang akan membantu para generasi muda untuk bisa lebih sukses di tahun 2025. Halo guys, balik lagi sama aku Michelle. Hari ini aku udah 1 hari bersama Bu Astrid. Ya walaupun nggak 1 hari sih, tapi mengikuti banyak sekali kegiatan bersama beliau. Tadi mulai dari nganterin adik ke sekolah, terus lanjut ke kampus, melihat gimana sih kegiatan beliau kalau di kantor itu ngapain aja. Terus lanjut ke dari English, melihat bagaimana koordinasi dengan teman-teman dari Direct English. Lalu lanjut ke dunia yang baru banget buat aku, dunia radio, penyiaran gitu ya. Kita ke Solo Pos FM. Di situ tag podcast untuk keperluan Bu Astrid. Di sini aku belajar banyak banget karena ya bukan hanya yang selama ini aku selami gitu, karena kan biasanya aku berhubungan dengan konseling, dengan pemberdayaan manusia, terus dengan bahasa kasar itu orang yang bermasalah, dan kali ini mendapatkan banyak sudut pandang, terutama tentang bagaimana sih menempatkan diri sebagai wanita yang memiliki banyak peran, karena itu sulit banget bagi diri aku sendiri. Mungkin itu aja yang bisa aku share ke kalian. Sampai jumpa di vlog Bu Astrid berikutnya. Bye bye. Salam